Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang tes bahasa. Tes bahasa merupakan bagian dari ilmu bahasa atau linguistik yang mempelajari tentang seluk-beluk bahasa. Kajian tes bahasa dapat bersifat umum, yaitu membahas masalah-masalah umum seperti latar belakang atau kajian sasaran bahasa. Terdapat beberapa macam pendekatan tes bahasa, yaitu diskret, interrogatif, pragmatik, komunikatif, dan autentik. Pendekatan tes distrek merupakan pendekatan yang hanya menekankan pada satu aspek kebahasaan. Tiap butir tes hanya untuk mengukur satu aspek kebahasaan, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan kosakata. Dasar pemikiran tes diskret adalah teori linguistik dan psikologi. Contoh pendekatan dari tes diskret ini yaitu menyebutkan bunyi bahasa dari bahasa yang lain, seperti huruf sa dan sya pada bahasa Arab, atau melafalkan bunyi bahasa tertentu, atau menyebutkan lawan kata dari kata tertentu. Yang C yaitu pendekatan tes bahasa integratif. Tes integratif adalah sebuah pendekatan tes bahasa yang dalam satu waktu dapat mengujikan meliputi beberapa aspek kebahasaan dan kemampuan berbahasa. Tes bahasa dengan pendekatan integratif melakukan pengukuran penguasaan kemampuan berbahasa atas dasar penguasaan tes terhadap gabungan antara beberapa komponen bahasa dan kemampuan berbahasa. Secara evaluasi pembelajaran bahasa dengan pendekatan integratif dilakukan dengan cara mengukur penguasaan kemampuan berbahasa atas dasar penguasaan terhadap gabungan beberapa bagian dari komponen bahasa atau kemampuan bahasa. Tes integratif mempunyai landasan teori linguistik yang sama dengan tes diskrit. Akan tetapi, dalam tes integratif terdapat penggabungan dari bagian terkecil pada suatu butir tes. Dapat dikatakan bahwa tes integratif ini sebagai koreksi terhadap kelemahan yang terdapat dalam tes diskrit. Terdapat berbagai contoh tes yang termasuk tes integratif, baik yang menyangkut aspek kebahasaan maupun keterampilan berbahasa, yaitu seperti menyusun kalimat, menafsirkan wacana singkat yang dibaca atau didengar, memahami bacaan yang dibaca atau didengar, menyusun sebuah alinea berdasarkan kalimat-kalimat yang disediakan. Yang D yaitu pendekatan tes bahasa pragmatik. Pendekatan pragmatik adalah suatu pendekatan dalam evaluasi keterampilan berbahasa untuk mengukur seberapa baik siswa mempergunakan elemen-elemen bahasa sesuai dengan konteks komunikasi yang nyata. Pendekatan pragmatik mengutamakan peranan penggunaan bahasa senyatanya dalam kajian terhadap bahasa, termasuk tes bahasa. Kendala alamiah yang terdapat dalam suatu wacana pragmatik mengharuskan pembaca atau pendengar untuk satu, mengelola dan memahami wacana itu dengan segala macam kendala yang bersifat linguistik maupun ekstralinguistik, yang secara alamiah selalu mewarnai setiap wacana yang diungkap. Yang kedua, memahami hubungan-hubungan pragmatif antara konteks linguistik dan ekstralinguistik. Dalam hal tersebut, kendala yang bersifat linguistik berupa kurangnya pemahaman terhadap susunan wacana, tata bahasa, atau kata-kata yang digunakan dalam wacana. Sedangkan kendala ekstralinguistik berupa kurangnya pemahaman terhadap aspek-aspek di luar linguistik dalam bentuk abstraksi pengalaman hidup yang diperlukan untuk memahami isi wacana yang tengah dihadapi. Yang E yaitu pendekatan tes bahasa komunikatif. Pendekatan komunikatif adalah tes bahasa yang mengukur performansi tes
tes dalam komunikasi yang sesungguhnya, yang di dalamnya tercermin kompetensi gramatikal, kompetensi sosiolinguistik, dan kompetensi strategik. Dalam pendekatan komunikatif ini, peranan konteks diperluas, yakni dengan memperhatikan unsur-unsur yang mengambil bagian dalam terwujudnya suatu komunikasi yang baik. Penerapan kemampuan komunikatif pada pendekatan tes bahasa komunikatif didasarkan pada rincian rumusan yang banyak digunakan yang memahami kemampuan komunikatif itu sebagai kemampuan linguistik, kemampuan wacana, dan kemampuan strategis. Secara umum, pendekatan tes bahasa komunikatif adalah tes yang mengedepankan penggunaan kemampuan komunikatif yang tidak mengedepankan pengetahuan gramatikal. Secara umum pula, tes bahasa komunikatif merupakan tes yang pengembangan dan penggunaannya didasarkan atas penerapan teori kemampuan bahasa komunikatif. Meskipun bentuknya tergantung pada dimensi yang perlu diutamakan seperti konteks, keaslian, atau simulasi bahasanya. Pendekatan komunikatif mendasarkan pandangannya terhadap penggunaan bahasa dalam komunikasi sehari-hari senyatanya. Penilaian autentik adalah sebuah metode penilaian yang mengkombinasikan antara proses dan hasil belajar. Penilaian autentik juga dapat diartikan sebagai penilaian atas hasil belajar peserta didik pada ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Penilaian autentik siswa mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang mana ketiganya harus dilakukan secara seimbang. Pada ranah sikap, terdapat dua sikap yang dinilai, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Sasaran penilaian oleh pendidik pada ranah sikap adalah seorang siswa dapat menerima, menanggapi, menghargai, menghayati, dan mengamalkan nilai. Sedangkan sasaran penilaian pada ranah pengetahuan adalah seorang siswa dapat mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dan sasaran penilaian autentik pada ranah keterampilan adalah seorang siswa dapat mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Pendekatan tes autentik dapat dilaksanakan dengan memperhatikan 4 aspek keterampilan bahasa, yaitu menulis, membaca, berbicara, dan mendengarkan. Tes kemampuan menulis merupakan kegiatan penggunaan kemampuan bahasa aktif dan produktif yang mengasumsikan adanya isi masalah yang hendak disampaikan tersebut agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Dalam pembelajaran membaca juga diperlukan model penilaian autentik. Model ini akan menekankan bagaimana menilai aktivitas membaca yang dilakukan oleh peserta didik pada saat pembelajaran membaca di kelas, seperti siswa menjawab pertanyaan sesuai dengan tema yang sudah dibaca, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penilaian autentik pada keterampilan berbicara, di antaranya yaitu valid, mendidik, adil, dan objektif, terbuka, berkesinambungan, menyeluruh, dan bermakna. Akan tetapi, penilaian autentik pada keterampilan berbicara ini juga diperlukan teknik penilaian yang lain, misalnya penilaian portofolio, penilaian diri, dan penilaian sejawat. Sedangkan dalam keterampilan mendengarkan, seorang pengajar dapat menerapkan penilaian autentik dengan memberikan tugas kepada siswa untuk mendengarkan suatu teks pidato atau ceramah, lalu meminta siswa untuk menyimpulkan apa yang telah didengarnya.